Silakan duduk, Nona. Silakan duduk dengan nyaman, Nona. Sudah nyaman Ibu. Apakah kedatangan saya mengganggu waktunya Ibu? Oh, tidak sama sekali, Nona. Kebetulan Ibu ada waktu luang di jam sekarang ini. Kedatangan Nona siang ini, apakah ada yang perlu Nona ceritakan? Ya Ibu, jadi begini. Ibu, akhir-akhir ini saya merasa cemas yang berlebihan Ibu. Saya cemas dengan keadaan saya sekarang. Saya merasa seperti tidak memiliki tujuan hidup Ibu. Nona, Ibu mengerti dan merasakan apa yang barusan Nona ceritakan. Ibu juga sangat merasakan apa yang Nona rasakan saat ini. Nona Putri, kedatangan Nona sore ini, apakah ada sesuatu yang ingin Nona ceritakan? Ya Ibu, jadi begini. Saya ingin menceritakan sedikit tentang masalah yang saya hadapi Ibu. Kalau boleh Ibu tahu permasalahan seperti apa yang sedang Nona Putri alami? Jadi begini Ibu. Begini Ibu, 2 minggu lalu saya ketahuan bolos oleh orang tua saya Ibu. Kemudian saat di rumah saya dimarahi oleh kedua orang tua saya. Mereka menanyakan mengapa saya bolos dari sekolah Ibu. Oh ya, lalu bagaimana lanjutannya, Nona? Saat itu saya sangat takut Ibu, tapi akhirnya saya jujur kepada kedua orang tua saya bahwa saya memang bolos dari sekolah Ibu. Saya juga mengatakan penyebab mengapa saya bolos. Kira-kira sudah berapa kali dalam 1 minggu terakhir ini Nona Putri membolos? Sudah 2 kali Ibu. Nona Putri, bagaimana keadaan hari ini? Ya Ibu, sebenarnya saya merasa sedikit terbebani Ibu. Apa yang membuat Nona merasa terbebani? Bisakah Nona ceritakan lebih lanjut tentang apa yang Nona rasakan sekarang? Saya merasa seperti ada beban yang sangat berat Ibu. Rasanya sulit untuk menangani semua perasaan ini sendirian. Bisakah Nona membagikan pengalaman yang mungkin menjadi penyebab Nona merasa terbebani saat ini? Baru-baru ini saya mengalami konflik besar Ibu dengan teman dekat saya. Hal ini yang membuat saya merasa sangat kesepian dan terisolasi Ibu. Bagaimana pemikiran Nona terkait konflik yang Nona alami tersebut? Saya merasa bersalah dan merasa bahwa saya salah Ibu. Pikiran saya dipenuhi dengan berbagai macam hal, seperti apa yang biasa saya lakukan untuk memperbaiki hubungan dengan teman saya. Jadi Ibu, saya akhir-akhir ini merasa sangat terbebani dengan tugas perkuliahan yang begitu banyak Ibu. Saya kadang merasa kelelahan dan tidak memiliki waktu untuk menyelesaikan semuanya dengan baik. Jadi Nona merasa sangat terbebani dengan banyaknya tugas yang harus diselesaikan dan kadang merasa kelelahan lalu tidak memiliki cukup waktu untuk menyelesaikan semua tugas itu. Apakah benar begitu? Ya Ibu, betul sekali. Bagaimana kabar Nona Putri hari ini? Sebenarnya saya agak stres belakangan ini. Ibu mengerti bagaimana kalau kita mencoba teknik relaksasi yang bisa membantu mengurangi stres. Apakah Nona Putri tertarik untuk mencoba teknik ini? Boleh Ibu. Baik, mari kita mulai dengan teknik pernapasan dalam. Ibu akan membantu Nona melalui beberapa latihan pernapasan yang dapat membantu menenangkan pikiran dan tubuh. Yang pertama, duduk dengan nyaman dan tutup mata. Lalu hirup napas dalam-dalam melalui hidung, hitung hingga 5, dan hembuskan secara perlahan melalui mulut.
Mari kita lakukan teknik ini beberapa kali. Tutup mata, tarik nafas hingga hitungan kelima, buang secara perlahan lewat mulut. Sekali lagi tutup matanya, tarik nafasnya yang dalam, dihembuskan lewat mulut secara perlahan. Bagaimana perasaan Nona setelah melakukan latihan pernapasan? Apakah Nona merasa lebih tenang dan rileks? Iya Ibu, saya merasa sedikit lebih tenang sekarang. Bagaimana kabar Nona Putri hari ini? Kurang baik Ibu, ada beberapa hal yang membuat saya ragu dan bingung harus bagaimana Ibu. Baik, Ibu paham. Mari coba kita bahas satu persatu permasalahan dan coba kita temukan solusinya. Bagaimana menurut Nona Putri? Baik Ibu, boleh sekali. Sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada hari ini, mari kita membuat rencana untuk langkah-langkah selanjutnya yang bisa Nona Putri lakukan. Baik Ibu. Pertama, apa yang ingin Nona capai dalam beberapa minggu ke depan? Saya ingin belajar cara mengatasi kecemasan dan meningkatkan rasa percaya diri saya Ibu. Bagus, bagus sekali. Jadi sekarang mari kita pikirkan beberapa hal kecil yang bisa Nona lakukan setiap hari. Misalnya mencatat pikiran positif atau melakukan teknik pernapasan saat merasa cemas. Bagaimana? Ya Ibu, itu adalah cara terbaik. Saya akan melakukannya. Bagaimana kabar Nona Putri hari ini? Saya merasa sedikit bingung tentang apa yang sebenarnya ingin dilakukan terkait karir saya Ibu. Jadi Nona merasa ragu-ragu tentang langkah apa yang harus diambil untuk karir Nona ke depannya. Iya Ibu, benar sekali. Nona Putri, sebelum kita mulai, mari kita bahas tentang bagaimana proses konseling akan berjalan. Baik, siap Ibu. Pertama-tama, kita akan membahas menetapkan waktu untuk sesi konseling ini. Saya akan memberitahu Nona ketika waktu sudah hampir habis, sehingga kita bisa menyelesaikan pembicaraan dengan baik. Selain itu, saya ingin menjelaskan peran kita masing-masing dalam sesi ini. Peran saya adalah membantu Nona menemukan solusi untuk masalah yang Nona hadapi, sementara peran Nona adalah menceritakan pengalaman Nona dan bersedia untuk kita mencari solusinya bersama-sama. Kemudian, mari kita fokus pada satu atau dua masalah yang paling penting bagi Nona saat ini. Dengan membatasi jumlah masalah yang dibahas, kita bisa lebih efektif dalam menemukan solusinya. Terakhir, saya ingin mengingatkan bahwa selama sesi konseling, ada batasan atas tindakan yang bisa kita ambil. Apakah Nona memiliki pertanyaan atau kekhawatiran sebelum kita memulai sesi konseling ini? Tidak, saya paham Ibu. Terima kasih atas penjelasannya. Selamat pagi Nona Putri. Tadi Nona Putri katakan bahwa Nona Putri sedang mengalami kesulitan dalam hubungan dengan pasangan. Saya juga pernah mengalami situasi yang sama di masa lalu. Benarkah? Bagaimana Ibu mengatasinya? Kami saling terbuka. Saya belajar berbicara secara terus terang kepada pasangan saya, dan saya juga mendengarkan apa yang dibicarakan oleh pasangan saya. Begitu juga sebaliknya. Ibu, kemarin saya baru saja ikut lomba lari tingkat nasional. Coba Nona ceritakan kepada Ibu bagaimana suasana waktu Nona mengikuti lomba tersebut. Jadi begini Ibu, suasananya. Nona Putri, apa kabar hari ini? Saya agak bingung tentang bagaimana memimpin tim saya dengan lebih baik Ibu. Apakah ada hal spesifik yang membuat Nona merasa sulit memimpin tim? Iya Ibu, saya merasa sulit memotivasi anggota tim saya dan membuat mereka tetap fokus pada tujuan.
Ibu, nilai saya semester ini sangat mengecewakan. Hal ini terjadi karena saya memang malas belajar, Ibu. Namun mulai semester depan saya akan belajar dengan giat dan selalu belajar walaupun tidak ada ulangan, sehingga nanti saya bisa mendapatkan nilai yang bagus, Ibu. Wah, itu bagus sekali Nona. Kalau Nona mulai semester depan belajar lebih giat dan selalu belajar walaupun tidak ada ulangan, pasti nilai Nona Putri akan lebih baik dari semester ini. Ibu, 2 hari yang lalu saya bertengkar dengan adik saya, Ibu, gara-gara saya secara tidak sengaja menumpahkan air di kertas pekerjaan rumahnya. Dan semenjak itu dia tidak mau menyapa saya ataupun tersenyum pada saya meskipun kami satu rumah, Ibu. Tetapi saya berusaha menjelaskan kepada adik saya dan meminta maaf atas kesalahan yang saya perbuat. Ya, puji Tuhan, adik saya sekarang mulai menyapa saya dan tidak marah kepada saya lagi, Ibu. Bagus sekali Nona. Setelah Nona berusaha menjelaskan dan meminta maaf atas kesalahan yang Nona perbuat terhadap adik, ternyata adik Nona sekarang dapat memaafkan dan bersikap baik kepada Nona. Ibu, selama ini saya dan adik saya selalu dekat dan saya sangat menyayangi dia, Ibu. Tetapi kemarin saya dapat telepon dari ayah saya kalau adik saya meninggal karena jatuh dari sepeda motor. Kejadian ini sangat memukul dan membuat saya sangat sedih. Tentu setiap kakak yang menyayangi adiknya sudah pasti merasa terpukul dan sedih ketika mendengar kabar adik yang sangat disayanginya meninggal. Bagaimana Nona Putri? Ibu, sampai saat ini saya merasa sedih yang begitu mendalam. Saya sepertinya tidak dapat mengungkapkan kesedihan saya dengan kata-kata, Ibu. Silakan diceritakan Nona Putri. Ibu, kemarin saya bertengkar dengan kedua orang tua saya, Ibu, karena saya tidak setuju dengan rencana mereka menjodohkan saya. Saya merasa kesal, Ibu, karena mereka memilih pasangan hidup saya. Padahal saya masih sekolah dan saya sudah punya pilihan sendiri, Ibu. Saya merasa ingin meninggalkan rumah dan pergi dengan kekasih saya. Jangan Nona, sebaiknya hubungan keluarga antara Nona dengan orang tua jangan sampai terpecah belah. Silakan diceritakan Nona Putri. Ibu, kemarin saya bertengkar dengan kedua orang tua saya, Ibu, karena saya tidak setuju dengan rencana mereka menjodohkan saya. Saya merasa kesal karena mereka memilih pasangan hidup saya. Padahal saya masih sekolah dan saya sudah punya pilihan saya sendiri, Ibu. Saya merasa ingin meninggalkan rumah dan pergi bersama kekasih saya. Coba Nona pikirkan lagi keputusan yang Nona ambil. Mungkin masih ada alternatif lain yang dapat Nona lakukan selain pergi dari rumah. Nona Putri, bagaimana? Ibu, saya ingin sekali mengikuti lomba karya ilmiah yang selalu setiap tahun diadakan oleh sekolah. Tetapi saya belum mengetahui, Ibu, bagaimana prosedur. Mungkin apakah Ibu mengetahuinya? Untuk hal itu, Ibu juga belum memiliki informasi yang jelas terkait hal tersebut. Coba sebaiknya Nona bisa bertanya ke bagian kemahasiswaan agar bisa mendapatkan informasi yang lebih baik terkait perlombaan tersebut. Baik, Ibu, terima kasih. Nona Putri, bagaimana Nona? Ya, Ibu. Ibu, saya merasa saya sering boros, suka menghabiskan uang untuk hal-hal yang mungkin tidak begitu penting, Bu. Padahal tahun depan sekolah akan mengadakan studi tour dan saya belum memulai menabung, Ibu. Saya ingin mulai menabung sekarang agar nanti saat studi tour saya tidak akan terlalu membebani kedua orang tua saya. Jadi berdasarkan apa yang Nona ceritakan tadi, bahwa Nona ingin mulai bisa menabung dari sekarang agar dapat meringankan beban kedua orang tua Nona pada saat studi tour nanti.
Nah, itu adalah sebuah rencana yang sangat bagus, Nona. Jadi segera Nona laksanakan itu dari sekarang. Ya, Ibu. Selamat siang, Nona Putri. Selamat siang, Ibu. Ibu, saya ingin meminta pendapat Ibu. Iya, silakan, Nona. Ibu, saya bingung. Saya ingin masuk ke perguruan tinggi swasta karena di sana terdapat jurusan yang saya senangi, Ibu. Sedangkan kedua orang tua saya ingin saya masuk ke perguruan tinggi negeri B karena menurut mereka lebih murah, Ibu. Baik, dari penjelasan Nona, mari kita diskusikan bersama apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing perguruan tinggi swasta dan negeri tersebut, sehingga nanti dapat ditentukan pilihan mana yang paling menguntungkan untuk Nona. Selamat siang, Ibu. Maaf mengganggu. Iya, selamat siang Nona. Silakan, tidak mengganggu Nona. Ibu senang Nona datang ke sini. Saya ingin menceritakan sesuatu kepada Ibu. Iya, silakan diceritakan apa yang sedang Nona alami sekarang. Begini, Ibu. Akhir-akhir ini saya sedang ada masalah dengan kedua orang tua saya, Ibu. Hubungan saya dengan kedua orang tua saya ini agak sedikit renggang dan saya merasa kurang nyaman dengan keadaan seperti ini. Bahkan saya dan kedua orang tua saya sampai tidak bertegur sapa. Keadaan inilah yang kemudian membuat saya untuk mencari kesenangan dan kebahagiaan di luar rumah. Jadi dari yang Nona ceritakan, Nona mengatakan bahwa hubungan Nona dengan orang tua Nona sedikit renggang dan bahkan sampai tidak bertegur sapa, sehingga membuat Nona kurang nyaman dengan keadaan tersebut. Nona juga mengatakan bahwa Nona saat ini lebih senang mencari kesenangan di luar rumah. Apakah mungkin ini merupakan cara Nona untuk mengurangi kesepian dalam keluarga? Bagaimana menurut pendapat Nona? Bagaimana perasaan Nona? Ibu, saya benci sekali Ibu pada dia. Selama ini saya sudah terlalu berharap banyak dari dia. Tapi apa yang saya dapat, Ibu? Dia itu tuh memang orang yang menyebalkan. Ingin rasanya saya marah pada dia, namun saya tidak mau kehilangan dia, Ibu. Awalnya Nona berkata bahwa Nona benci dengan orang itu. Terakhir saya mendengar kalau Nona tidak mau kehilangan orang itu. Apakah di sini tidak ada sesuatu yang ganjil? Ibu, saya akhir-akhir ini sedang dekat dengan seseorang, Ibu. Dia itu sudah lama sekali saya kenal. Hubungan antara kami dua mungkin bisa dibilang lebih dari teman, Ibu. Dan beberapa saat terakhir ini, dia seperti hilang begitu saja dan tidak pernah terdengar kabarnya. Menghubungi saya pun sama sekali tidak pernah, Ibu. Terakhir yang saya dengar dari temannya, dia sekarang sudah dekat dengan orang lain, Ibu. Saya benci sekali, Ibu, sama dia. Saya berusaha mencari tahu tentang keadaan dia pada teman-temannya, tapi mereka seakan-akan tidak mau memberitahukan kepada saya. Awalnya Nona mengatakan bahwa Nona benci dengan orang tersebut. Tetapi tadi di akhir Nona mengatakan bahwa Nona tetap berusaha mencari tahu tentang keadaannya. Bagaimana maksud pernyataan Nona? Halo Nona, bagaimana keadaan Nona saat ini? Baik, Ibu. Nona mengatakan bahwa kondisi Nona baik-baik saja. Tetapi saya melihat Nona kurang bersemangat. Apakah Nona yakin dengan keadaan Nona sekarang? Saya memang benci pada orang itu, Ibu. Nona mengatakan bahwa Nona benci kepada orang itu. Tetapi Nona mengungkapkan dengan penuh senyuman. Apakah benar Nona membencinya? Begini, Bu. Akhir-akhir ini pacar saya telah mengecewakan saya, Ibu. Dia tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas kepada saya. Saya jadi merasa terganggu
Selain menjadi beban pikirannya, saya juga tidak bisa berkonsentrasi belajar dan akibatnya nilai-nilai saya turun, Ibu. Sejauh ini dari pembicaraan kita dapat saya simpulkan bahwa kita telah membahas masalah yang Nona hadapi, yaitu masalah soal pacar yang mengecewakan Nona dan masalah mengenai konsentrasi belajar Nona yang terganggu. Sekarang marilah kita cari cara-cara yang dapat membantu Nona mengatasi masalah tersebut. Begini, Ibu, akhir-akhir ini banyak teman yang mengecewakan saya, Ibu. Ada yang tiba-tiba marah tanpa alasan yang jelas, ada yang tiba-tiba menjelek-jelekan saya. Saya jadinya terganggu, Ibu. Selain menjadi beban pikiran saya juga jadi tidak bisa berkonsentrasi belajar dan akibatnya nilai-nilai saya turun drastis. Sebagai kesimpulan akhir dari pembicaraan kita tadi, dapat Ibu simpulkan bahwa Nona mempunyai kesulitan untuk berkonsentrasi dalam belajar. Masih banyak yang ingin saya ceritakan, Ibu. Karena waktu pertemuan kita telah habis, kita akhiri dulu sekian, dan saya mengharapkan kehadiran Nona kembali untuk pertemuan kita berikutnya. Masih banyak yang ingin saya ceritakan, Ibu.